Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan tentang anggaran overhead pabrik. Secara singkat, overhead pabrik adalah biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, terlalu banyak jenis biaya yang muncul dalam operasional pabrik diperlukan perhatian yang khusus, atau dalam artian perhatian yang khusus terhadap biaya-biaya di luar itu, yaitu biaya bahan baku yang tidak langsung seperti bahan pelengkap, biaya tenaga kerja yang tidak langsung seperti administrasi, dan juga biaya lain seperti air, listrik, sewa, dan lain sebagainya. Dan tujuannya tentu untuk mengetahui biaya secara lebih efisien, untuk mengetahui harga pokok produk, dan untuk mengetahui pengalokasian atau menganggarkan BOP pada produk. Sebagai yang terakhir adalah sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Nah, kita langsung pada beberapa sifat biaya overhead pabrik, diantaranya yaitu biaya tetap seperti biaya sewa, itu tetap ya, sewa gudang. Biaya variabel, ini bahan pelengkap contohnya, atau biaya semi variabel, ongkos kirim misalnya ya. Dan beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa logikakan pada contoh soal yang akan kita pelajari berikut ini. Kita lihat pada contoh PT Sederhana. PT Sederhana memproduksi dua produk, yaitu XX dan YY. Kedua produk diproses melalui dua departemen produksi dan dua departemen jasa ya. Jadi perusahaan itu memiliki dua jenis departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi adalah memproduksi produk dengan mengurangi bahan baku, menggunakan bahan baku dan tenaga kerja, tapi departemen jasa hanya menggunakan tenaga kerja saja. Saya lanjutkan. Nah, tarif BOP yang ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Yang pertama, jadi ini adalah daftar anggaran biaya pada pabrik yang ditentukan oleh perusahaan. Yang pertama, departemen produksi, biaya 12 juta, jumlah jam mesin langsung atau direct machine hour adalah 63.000 jam. DMH adalah direct machine hour ya. Saya lanjutkan, departemen produksi 2, biayanya 9 juta dengan direct machine hour 33.000 jam. Departemen jasa 1, 9.000 jam mesin langsung dengan biaya 3 juta. Dan yang terakhir departemen jasa 2, ya ini ada di atas ya. Departemen jasa 2 adalah 2.400.000 dengan jumlah jam 7.500. Untuk penggunaan hasil kegiatan departemen jasa ini dimuat dalam tabel pemberian dan penerima jasa, pemberi dan penerima jasa. Nah, yang bisa melakukan itu adalah departemen jasa. Departemen jasa fungsinya adalah memberikan jasa kepada departemen lain dan departemen lain, yaitu departemen produksi dan departemen jasa itu sendiri. Namun departemen jasa 1 memberikan, sehingga contoh di sini ya, untuk departemen jasa 1 memberi jasa sebagai pemberi jasa ya, dia memberikan jasa kepada departemen produksi 1, produksi 2, dan departemen jasa 2, kecuali departemen jasa 1 ya, dia tidak memberikan jasa untuk dirinya sendiri. Nah, kita lihat pada departemen jasa 1 ya, 45% untuk produksi 1 atau departemen produksi 1, kemudian 40% untuk departemen produksi 2, dan 15% untuk departemen jasa 2.
Nah ini kalau di total maka ini 100% ya, 100%. Begitu juga Departemen Jasa 2, dia memberikan jasa kepada produksi 1 adalah 35%, memberikan 45% jasanya kepada Departemen Produksi 2, dan 20% jasa 1. Jika di total ini juga 100. Teman-teman diminta untuk yang pertama menghitung besarnya BOP keseluruhan masing-masing departemen produk setelah menyerap BOP dari Departemen Jasa. Kemudian menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa setelah saling memberi dan menerima jasa. Dan yang ketiga menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatan. Baik, berikut penjelasannya saya akan buat dalam video satunya. Baik, di sini penyelesaian yang pertama untuk menyelesaikan soal 1 adalah menghitung BOP Departemen Produksi. Nah, kita fokus ke Departemen Produksi dulu. Ingat, biaya Departemen Produksi 1 itu tadi 3 juta ya. Kita lihat lagi, biaya Departemen Produksi 1 itu 3 juta. Bukan 3 juta ya. 12 juta dan 9 juta untuk Departemen Produksi 2. Ini yang kita perhatikan. Terus kemudian kita di sini menghitung biaya yang belum jelas ya. Yakni biaya yang muncul setelah diberi jasa ya, diberi jasa 1 dan jasa 2 atau jasa 1 yang 2. Nah, di sini kita menghitung pakai persamaan. Yang pertama, persamaan pertama untuk X sebagai Departemen Produksi Departemen Jasa 1 ya, X sebagai Departemen Jasa 1 dan Y sebagai Departemen Jasa 2. Biaya di Departemen Jasa 1 3 juta tadi ya. Kita lihat di sini kan 3 juta. Nah ya, Departemen Jasa 2 2.400.000. Hingga persamaannya jika ada, kita harus menghitung ekuivalensi atau nilai dari X dan Y itu, kita buat substitusi ya, namanya ini substitusi. Nilainya adalah 3 juta ditambah 0,2 Y. Nah, dari mana 0,2 Y? 3 juta kan dari biaya BOP Departemen Jasa 1. Nah, 0,2 Y adalah jasa yang diberikan kepada jasa 2, yaitu sebanyak 20% ya. Jadi 0,2 Y. Sedangkan persamaan yang Y atau persamaan jasa 2, Departemen Jasa 2 2.400.000 ya, dari sini ditambah 0,15 X, yaitu jasa yang diberikan pada Departemen Jasa 1. Nah, ini dari sini ya, 0,15 atau 15%. Kemudian disubstitusikan sehingga ya, ini proses substitusi sehingga ditemukanlah angka X sama dengan 3.500.000 dibulatkan ya, dan Y sama dengan 2.938. Ini angka X penuh dan Y penuh ya. Nah, jika dimasukkan ke Departemen Produksi 1, maka angka ini akan dikalikan persentasenya ya. Misalnya X ya, X1 atau jasa 1 memberikan jasanya 45% kepada produksi 1, maka X dikali 45% ya, hingga hasilnya adalah 1.614. Kemudian diberikan ke produksi 2 40%, hasilnya adalah 1.435.
jangan kebalik ya. Jadi ini 45%, ini 40%. Lanjut, kemudian Y dia memberikan jasa 35% untuk departemen produksi 1 dan 45% untuk departemen produksi 2. Nah, ini hanya sampai anggaran departemen produksi dulu. Kemudian dihitung totalnya BOP neto sama dengan 14 juta. Ini adalah penjumlahan. Selesai untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua, yaitu BOP neto masing-masing departemen jasa setelah saling memberi dan menerima jasa. Karena ini departemen jasa, jadi tidak hanya menerima jasa tapi juga memberi jasa. Yang pertama sebagai pemberi jasa dan penerima jasa dari jasa 1 ya. Kita hitung dari anggaran BOP 3 juta ya. Dia menerima 500.000 dari departemen jasa 2. Nah, 587.000 ini tentu adalah hasil perkalian dari 2.400.000 dikalikan berapa? Yaitu dikalikan jasa yang diberikan pada departemen jasa 1, yaitu 20%. Ya, atau sekitar 500.000, 587.000. Nah, kemudian departemen jasa 1 itu memberikan jasa ke departemen jasa 2. Di sini angkanya adalah 538. Nah, 538 ini dari 3 juta dikali jasa yang diberikan ke departemen jasa 2 adalah 15%. Sehingga kalau di departemen jasa 2 ya ini tinggal dibalik saja ya, tinggal dibalik ini ke sini ya, dibalik ya, yang ini ke atas ya, dibalik. Kemudian di sini angka tanda dalam kurung artinya negatif. Kalau dijumlahkan berarti dari departemen jasa 1 3 juta ditambah 587 dikurangi 538. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Tadi kedua sudah ya. Jadi hasilnya di sini di BOP neto adalah penjumlahan antara anggaran BOP ditambah jasa yang dia terima dan jasa yang dia berikan. Nah, yang ketiga adalah menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatan, setiap jam mesin langsung ya. Jadi jumlah dari BOP neto departemen produksi 1 dibagi jumlah DMH-nya. Jumlah DMH-nya 63.000 itu adalah dari sini ya. Hasilnya adalah untuk departemen produksi 1 232,43 per jam mesin langsung. Kemudian untuk produksi 2 adalah ya, BOP neto departemen produksi 2 dibagi jam mesin langsung ya, daringnya 33.000 ya dari situ, sehingga hasilnya adalah 356,28 per DMH. Demikian video ini. Setelah ini akan saya berikan soal untuk dikerjakan bersama. Terima kasih, selamat mengerjakan dan selamat belajar.